makanya karena kehilangan pekerjaan akhirnya sulit juga untuk bahkan untuk membeli kuota data, sehingga mereka sulit untuk mengikuti live streaming ya, mengikuti juga ibadah online hari Minggu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, jangan berkecil hati. Kita sudah pernah mengumumkan dan mulai hari Minggu ini yang sudah mendaftarkan nomornya, maka dari sekretariat akan mengirimkan kuota data. Nah, kuota data itu cukup untuk Anda pakai 1 hari, karena kuota data ini hanya berlaku dari jam 00 sampai jam 12 tengah malam berikutnya. Nah, setiap minggu pagi Anda jadi sudah menyampaikan nomornya, akan dari sekretariat akan kirimkan itu, sehingga Anda tidak kehilangan waktu untuk tetap beribadah. Karena di hari-hari seperti sekarang ini, ibadah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, sebab itu kalau saudara masih ada yang mungkin baru pertama kali ini dengar, jangan segan-segan kalau saudara memang kesulitan. Kalau memang kesulitan, tidak bisa mengikuti live streaming dan Anda rindu sekali, segera setelah ini Anda menghubungi sekretariat dan Anda bisa mengirimkan data. Nah, baik saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sharing malam hari ini dari, nah saudara, begini, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, ingatkan kita, coba saudara recall kembali pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita paling tidak mulai bulan Agustus tahun yang lalu sampai bulan Januari. Saya sendiri pada waktu Tuhan sampaikan itu belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020, tapi jelas sekali setiap hari Minggu itu Tuhan sampaikan. Nah, saya tidak bisa mengulangi itu lagi, tapi kalau saudara jemaat yang setia seringkali mengikuti, coba Anda ikuti. Itu tuntunannya jelas banget. Ya. Nah, kalau saudara masih tidak punya informasi atau tidak punya catatan, mungkin sudah bisa tanya dan kita bisa sharingkan. Dan kalau perlu pun ketua FC nanti bisa minta dari sekretariat minggu demi minggu, itu jelas banget. Nah, saya mau sharing tentang kitab Habakuk. Saudara, dari Habakuk pasal yang pertama. Pertama saya mau katakan Habakuk itu adalah seorang nabi dalam perjanjian lama yang paling kuat berbicara tentang iman. Dia disebut sebagai nabi iman. Saudara, kitabnya sederhana, hanya 3 pasal, tetapi isinya tentang iman. Nah, saya mau minta bantuan Ibu Vera untuk membacakan Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Silakan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, Habakuk pada zaman itu dia sedang hidup di satu zaman di mana keadilan itu muncul terbalik. Ada kelaliman di mana-mana. Nah, sebagai seorang Habakuk, dia tidak tahan melihat semua kejahatan itu dan dia berdoa. Satu hal yang dia rindukan, supaya Tuhan mengadakan kebangunan rohani, perubahan dari keadaan yang tidak benar itu, dari keadaan kelaliman segala macam, dan dikatakan kekerasan dan perbantahan, pertikaian. Kerinduan Habakuk adalah supaya Tuhan membalikkan situasi menjadi baik. Nah, tetapi kemudian di ayat yang kelima Tuhan menjawab. Nah, mari perhatikan doanya minta kebangunan rohani. Mari dengar apa yang menjadi jawaban Tuhan. Ayat yang kelima, Ibu Vera bisa tolong lanjutkan.
Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Teruskan ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kisdim, orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Teruskan. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Teruskan. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Oke. Nah, saudara-saudara, sekali lagi diminta supaya Tuhan mengadakan transformasi, tapi jawabannya Tuhan bilang aku akan hancurkan yang mengerikan, orang kasihnya akan menghancurkan bangsa itu. Pertanyaannya sekarang, Allah seperti apa itu? Yang diminta yang baik, jawabannya malah kehancuran. Nah, saudara, saya ingat, kalau kita ingat sejarah Indonesia, bahkan dunia nih, itu sejak tahun 70-an, tahun 80-an, itu terjadi satu kegerakan Roh Kudus yang luar biasa melanda seluruh dunia. Mulai bangkitnya persekutuan-persekutuan doa, kemudian terus munculnya kembali gerakan-gerakan Pentakostal, munculnya karismatik dan sebagainya. Itu membuat gereja yang tadinya tertidur, gereja yang tadinya suam-suam kuku, tiba-tiba bergerak begitu cepat. Dan akhirnya sejak tahun 80-an, 90-an mulai muncul gereja-gereja mega church dengan jemaat yang militan yang luar biasa. Dan bukan itu saja, gereja-gereja diberkati luar biasa. Bukan hanya jumlah jemaat, tapi juga secara finansial. Itu diberkati luar biasa. Nah, lalu gereja-gereja mulai bersatu dan mulai banyak berdoa. Semua gereja berdoa meminta bangsa di mana gereja itu berada mengalami transformasi. Anda tentu masih ingat istilah transformasi. Nah, setelah kira-kira 2 dekade berdoa, Tuhan mulai menjawab. Sudah perhatikan jawabannya. Saya bicara tentang konteks Indonesia. Tahun 97 terjadi krisis moneter. Yang kita doakan adalah transformasi, yang kita doakan adalah Indonesia mengalami kebangunan rohani. Tuhan jawab, krisis moneter. Lalu setelah itu diikuti dengan kerusuhan-kerusuhan. Sehingga kita tahu peristiwa Mei 98. Lalu diikuti selanjutnya dengan terorisme. Bagaimana gereja-gereja dibakar dan sebagainya. Loh, didoakan, minta supaya Tuhan mengubah bangsa, melawat bangsa. Jawabannya, kehancuran. Nah, lalu saudara, apa yang terjadi? Gereja tetap tidak mundur dan tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubahkan bangsa ini. Nah, tahun 2003, itu mulai muncul satu kegerakan doa yang luar biasa. Karena setelah terjadi krisis ekonomi, diikuti dengan kerusuhan-kerusuhan, diikuti dengan pembakaran gereja dan sebagainya, gereja makin kompak. Lalu lahirlah tahun 2003 namanya Gerakan Doa, Jaringan Doa Nasional. Saudara, dimulai di Jakarta dan wah, gereja-gereja itu bersatu padu, tidak kenal denominasi apapun, berdoa sungguh-sungguh tahun 2003. Nah saudara, lalu Tuhan menjawab doa mereka. Tahun 2004 kalau nggak salah. Ya 4 ya, 2004. Apa jawabannya? Tsunami. 2004 atau 2006 itu ya? 2004 ya? 2004. Pokoknya disusul dengan tsunami. Nah, tsunami Aceh.
kemudian disusul lagi dengan